Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Itu aja. Baik kepada Ibrahim usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat Allah Ta'ala bisa berkumpul, bertemu lagi, berjumpa di tempat ini dalam rangka mengkaji adab-adab yang berkaitan dengan kehidupan kita yang dibahas dalam kitab Adabul Mufrad, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih ada peluang diberikan oleh Allah untuk hadir di tempat ini, untuk menguatkan iman kita, untuk menguatkan diri kita, untuk lebih semangat lagi dalam beramal soleh, berbuat baik maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kesempatan ini kita usahakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kitab Adabul Mufrad. Pertemuan yang lalu kita bahas berkaitan dengan penyakit-penyakit atau sifat-sifat hati yang bisa memicu orang ini berperilaku tidak baik atau bahkan berperilaku buruk, di antaranya dengan pikir, medit dan sejenisnya, yang mana ini akan membuat seseorang merasa tidak nyaman, bahkan tidak suka dengan karakter orang-orang yang seperti ini. Maka dari itu secara umum, secara garis besar, kita dihasum dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya berusaha berperilaku yang baik. Berperilaku yang baik itu bagaimana? Terutama berperilaku yang baik memang sesuai dengan contoh-contoh adab-adab dan juga akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis, Abu Hurairah mengatakan pernah ditanya Rasulullah SAW tentang siapa sih yang paling banyak di antara manusia yang nantinya akan masuk ke dalam surga. Maka ketika Nabi ditanya dengan pertanyaan yang seperti ini, maka Rasulullah menjawab, yang paling banyak nanti yang masuk surga adalah yang paling orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan juga yang paling baik akhlaknya. Dari dua hal ini, jawaban yang diberitahukan oleh Rasulullah bisa kita tahu, satu, dengan ketakwaan kita itu akan bisa memudahkan dan menjadi poin penting kunci buat kita untuk masuk ke dalam surga. Dua, dengan akhlak kita. Akhlak kita inilah yang akan membentuk dan bisa memperbaiki hubungan kita ketika di dunia antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita perhatikan berkaitan dengan masalah takwa dan akhlak, ini keduanya saling berhubungan, saling berkaitan dan saling menguatkan. Artinya bagaimana? Orang Islam yang ingin menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Siapa sih orang-orang yang bertakwa? Secara garis besar, takwa itu imtisalu awamirillahi wa jitinabu an jami'i nawahihi.
itu menjalankan perintah Allah Ta'ala, semua perintah Allah dengan sekuat tenaga. Apapun perintah Allah jalani, apapun yang disuruhkan oleh Allah, apa kewajiban kita lakoni. Meskipun kita terasa sangat berat, kita usahakan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelonggaran untuk bisa mampu mengerjakannya. Perintah Allah, Allah sebutkan kerjakan dengan sekuat tenaga. Tapi berkaitan dengan masalah larangan, Allah Ta'ala mengatakan kita diingatkan supaya meninggalkan larangan-larangan Allah itu tanpa terkecuali. Hingga apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, nggak usah dipikir-pikir, apalagi ingin nyoba-nyoba. Mana Pak Bos sekali-kali lah, mau sesuatu lah, mau seumur hidup lah bukan tahu nyoba sidik lah, ngerokok sidik, mendem-mendem sidik, orang sak cerupan atau bahkan zina sidik-sidik. Gak ada negosiasi. Tetap kalau memang itu larangan atau perbuatan haram, usahakan bersikap tegaslah. Karena apa? Itu salah satu kunci buat kita untuk menjadi sosok orang yang bertakwa. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Setidaknya dalam ayat sesudahnya Allah bahas karakter orang-orang yang bertakwa itu setidaknya ada 5 atau 6. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antaranya orang yang bertakwa itu mesti dia akan mengimani, dia meyakini untuk perkara masalah gaib. Masalah gaib itu bagaimana? Pokoknya sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Manusia itu, orang beriman itu meyakini itu adalah ciptaan Allah dan yakin Allah akan memenuhi janji-janjinya. Begitu pula al-mu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu mesti dia akan berusaha untuk menjaga sholatnya. Ini. Makanya kalau ada orang yang berusaha memperbaiki sholatnya, bismillah, mulai dari sekarang aku ingin memperbaiki sholat saya perbaiki dengan benar. Selama ini mungkin sholat saya kurang sempurna, kurang baik tata caranya, atau bahkan saya mulai dari sekarang saya usahakan bisa sholat berjamaah, atau bahkan bisa ditingkatkan dengan sholat sunnah dan lain sebagainya. Pokoknya saya ingin memperbaiki sholat saya, itu bagus. Maka orang-orang yang seperti ini dia berusaha untuk menjaga sholatnya, dijaga sholat itu entah itu kekhusyuannya, tepat waktunya, atau bahkan sesuai dengan aturannya, maupun secara praktik dalam kehidupan nyatanya. Dalam kehidupan nyatanya bagaimana? Maka kita diingatkan kalau memang kita meyakini benar-benar beribadah kepada Allah, kalau memang kita itu mengimani, bahkan mengakui Allah itu sebagai Tuhan, maka setidaknya kita yakini dalam segala perbuatan kita ingat, hati-hati jangan melanggar perintah Allah. Hati-hati, Allah itu alimun basirun khabirun, maha mengetahui, maha melihat semua yang kita kerjakan, dan Allah itu menyaksikannya. Itu maka banyak di antara karakter orang-orang yang bertakwa disebutkan dalam ayat-ayat itu yang menunjukkan ini loh, kalau memang kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa yang memiliki karakter-karakter yang seperti ini, mesti perilaku mereka insya Allah mereka itu baik, akhlak mereka, adab mereka itu baik, sopan santun, bahkan peduli kepada yang lain. Itu mereka orang-orang yang bertakwa. Maka kalau misalkan ada orang yang mengaku saya itu orang beriman, saya itu orang Islam yang baik, tapi kelakuan kurang ajar, kelakuan bejat, dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Karena orang yang benar-benar beriman mesti dia akan menyadari pentingnya perkara akhlak dan juga adab ini. Dia akan memperdulikan dan akan berhati-hati dalam setiap perbuatan maupun ucapannya. Makanya ada orang Jawa, di antara orang Jawa itu mengatakan noto polah ben ora salah, noto bilang ben ora kualah. Dijaga pola perbuatannya biar apa? Enggak salah, apalagi menyakiti yang lain. Dan juga noto ilat, dijaga lidahnya, lisannya, omongannya biar enggak kualat. Kalau orang itu enggak hati-hati, ngomongnya asal ceplos, meskipun orang enggak karep sih iki lambe-lambe dewe ngomong sak opo ya sak enakku dhewe. Hati-hati.
Iya mas, iya mbak, iku lambe sampean, tapi tetap harus peduli kepada yang lain. Jangan anggar komen gini, ceplas ini, bahkan sini mengucapkan omongan-omongan yang pedas seperti itu. Tapi dilihat, jangan-jangan ucapannya ini malah justru menyakiti yang lain. Atau tidakkah dia berhati-hati dengan ngomong yang seperti itu, seolah-olah kalau bahasanya apa ya? Apa enggak takut kualat kok mau berani-berani ngomong seperti itu, apalagi kok sampai menfitnah, itu ya kurang ajar, nggak baik. Satu sama yang lain memusuhi, dia mengadu domba satu sama yang lain. Hati-hati ucapan, karena apa? Adu domba itu biasanya melalui lisan, orang ngomong ke sini kita tahu penuh dipanas-panasi, yang satu yang lainnya dipanas-panasi juga, hanya gelut. Dan itu semua kembali kepada lisan itu. Makanya notoilat ben orang kualat, hati-hati. Kalau diajak bicara itu harus usahakan menjawab dengan baik-baik. Jangan secara kasar, apalagi menggertak, apalagi bentak-bentak, terutama ketika berbicara kepada orang yang lebih sepuh, yang lebih tua dari kita. Jadi jangan bentak-bentak apalagi kepada bapak ibu kita. Jangan, nggak sopan. Hati-hati, kualat, jangan-jangan malah termasuk anak yang durhaka. Alhamdulillah, nggak boleh. Maka notoilat ben orang kualat. Maka kemudian kita bahkan apa? Lorone lambe itu iso ditambah. Mulut kita kalau sudah sakit itu bisa ditambah. Misalnya mungkin jedir apa ketabrak natap apa jedir apa double misalnya, itu ada masa untuk sembuh. Tapi lorongnya cangkem itu angel, bahkan kadang-kadang sulit untuk ditambah, angel obatnya. Jadi mustahil, sangat berat untuk disembuhkan. Makanya kalau orang angel ceplas ngomongnya puas, nggak peduli perasaan orang lain, khawatirnya kebiasaan dia ngomong seperti itu tanpa sadar menyakiti orang-orang di sekitarnya. Sing ngomong gak rumongso, sing bahaya. Gak rumongso nyakiti, tapi ngomongnya gak mandek-mandek, ngomongnya pedes, ngomongnya nyelekitno, ketemu sekali wes ini dibahas, ini welek-welek tok. Dan ini gak baik. Makanya kembali adab dan akhlak ini semua berkaitan dengan perilaku dan juga perbuatan kita, supaya kita bisa terarahkan, supaya kita bisa mengontrol diri kita bahwa kita itu makhluk bersosial. Manusia itu makhluk sosial, kita akan bersosial dengan satu sama yang lainnya. Kalau kita tidak mengetahui adab dan akhlak, apalagi sopan santun yang baik, maka otomatis kita akan nggak peduli apa yang kita kerjakan, yang kita omongkan itu nggak peduli. Sakarepku aku melakoni apa, sakarepku aku ngomong apa. Bisa jadi seperti itu. Makanya apa? Kita perhatikan bahwa perilaku kita, ucapan kita harus kita tata. Gimana sih yang dicontohkan oleh Rasulullah? Karena apa? Adab dan akhlak ini menjadi kunci buat kita untuk bisa menunjukkan bahwa ini loh sosok orang-orang yang beriman. Maka sebenarnya dalam syariat Islam itu sudah diajarkan dengan baik bahwa muslim yang benar itu semestinya punya adab dan akhlak yang baik. Mestinya itu demikian. Tapi kalau kita tahu itu kelihatannya saya punya tetangga, punya teman, yuk jadi orang Islam, tapi kok ini tak kayak orang Islam, tidak menunjukkan nilai-nilai keislaman, maka dipertanyakan, benarkah orang ini benar-benar beriman? Makanya orang Islam itu belum tentu dia menunjukkan keimanannya, makanya harus dibuktikan dengan keimanannya. Makanya di dalam ayat Allah menyebutkan, sering disebutkan innal ladzina amanu wa amilus sholihat, iman dengan amal soleh. Artinya apa? Saling berkaitan. Kalau orang mengaku beriman, tunjukkan keimananmu itu dengan beramal soleh, tunjukkan dengan perbuatanmu. Jangan cuma ngomong iman-iman, tetapi bisa, semuanya bisa. Makanya ketika orang-orang dulu mengatakan di hadapan Nabi, wahai Muhammad, kita itu orang-orang Islam, kita itu orang-orang beriman, dibantah ketika mereka mengatakan qalatil a'rabu amanna, mereka ngaku-ngaku beriman kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan kullam tu'minu walakin qulu aslamna, kalian itu belum beriman dengan sempurna, tapi tunjukkan walakin, akan tetapi kalian itu masih orang-orang Islam.
Makanya orang Islam itu benar-benar beriman ketika memang dia menunjukkan nilai-nilai keislamannya itu dengan benar. Di antaranya itu dengan akhlak yang baik, perilakunya yang baik. Karena di dalam syariat Islam itu diajarkan demikian. Islam itu tidak mengajarkan bahaya-bahaya yang menyakiti, apalagi memecah belah. Apalagi dalam syariat Islam kita diajarkan dalam ukhuwah Islamiyah itu untuk saling menguatkan, saling menghubung hubungan kita silaturahmi harus diperkuat. Kalaupun ada permasalahan perselisihan yang terjadi, kita dianjurkan untuk segera untuk memperbaiki, berdamai. Kalau kita permusuhan, benci, ngamuk, mangkel kepada teman kita, usahakan jangan berlarut-larut. Kalau memang mampu dalam masa-masa tersebut kita redakan. Waktu berat aku nggak bisa memaafkan. Kadang Arab tak ikhlasno ketemu delok rayu terus mantel meneh. Kadang-kadang seperti itu. Tapi begitulah, kita harus berusaha untuk berdamai. Jangan berlarut-larut dalam kebencian dan jangan berlarut-larut dalam perselisihan. Meskipun itu terasa sangat berat. Makanya Allah menegaskan wal ya'fu wal yasfahu. Wahai kaum muslimin, kalau mampu usahakan berlapang dadalah. Sabarlah, longgarlah, terimalah, berikan maaf kepada mereka. Sekalipun mereka menyakiti dirimu, menyakitkan omongannya, bahkan mendolimi dirimu, kamu sampai nangis-nangis, ibarat sampai ngelus dodot. Astagfirullah ya Allah. Dengan kelakuan orang-orang seperti itu, tetap usahakan. Kalau mampu memang berusaha bisa memaafkan, itu lebih baik. Kenapa? Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Allah itu akan memberikan pengampunan juga kepada kita. Artinya apa? Ketika kita mampu memberikan maaf, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Luar biasa. Tapi memang secara praktek itu sangat berat. Makanya di sini kembali diingatkan oleh Allah. Pokoknya perkara masalah takwa dan juga akhlak ini pembuktian kalau orang-orang yang bertakwa itu mesti akhlaknya itu enggak dipertanyakan. Orang yang bertakwa imannya itu sempurna. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal di dunia itu adalah ketakwaan. Ini bekal kita untuk masuk ke dalam surga. Makanya di antara ketakwaan ini yang membentuk karakter seseorang memiliki pribadi akhlak yang baik. Dia akan berakhlak yang baik. Dia memiliki perilaku yang sopan dan semisalnya. Ini efeknya. Makanya dua badan ini pernah ditanyakan juga oleh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selain wahai Nabi, siapa yang paling banyak masuk ke dalam surga? Yaitu orang yang bertakwa dan juga yang baik akhlaknya. Lalu beliau juga ditanya, wahai Nabi, lalu apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Kalau tadi siapa yang paling banyak masuk surga itu apa? Siapa mereka? Yaitu orang yang bertakwa dan juga orang yang baik akhlaknya. Dan yang kedua, lalu apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Maka Nabi memberitahukan yang paling banyak, penyebab paling banyak manusia masuk ke dalam neraka itu adalah dikarenakan dua anggota badan. Dua anggota badan ini penyebab terbesar manusia masuk ke dalam neraka. Apa itu? Satu, kemaluannya. Yang kedua, lidah atau lisannya. Dua hal ini itu penyebab yang sering sekali menyebabkan rasa sakit dan dosa yang besar yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Apalagi zaman sekarang bisa kita tahu dua anggota badan ini kemaluan. Kemaluan di sini dimaksudkan adalah perbuatan zina, bukan berarti kemaluan itu dulu ditulang tumbar ngaku tak takoan, enggak. Tapi tetap meskipun kita dianjurkan memang untuk menjaga aurat, makanya bagi seorang muslim laki-laki itu memang memiliki auratnya masing-masing. Maka tidak boleh bagi seseorang kemudian menampakkan auratnya kecuali memang dalam kondisi darurat, entah itu karena penyakit antara dokter dengan pasiennya dan sejenisnya, atau bahkan karena memang kondisi darurat, daruri. Tapi kalau memang tidak dalam kondisi darurat, maka setiap orang tidak boleh mengumbar kemaluannya, nggak boleh diumbar auratnya, meskipun podo lanangi.
meskipun sesama laki-laki itu nggak boleh. Makanya dalam syariat Islam mandi bersama itu tidak diperbolehkan. Karena banyak orang sekarang nganggap orang Pak Popos potolonani, podo duwe nih. Wajah seperti itu. Karena setan itu jauh lebih hebat. Siapa nyangka kata awal Pak Popo podo duwe nih. Lu suwe-suwe tambah jero podo dulinane kok didelok. Ayo. Didelok ukurane dawane sepiro. Malah kayak pedang-pedangan sisanya. Tambah kisro. Ternyata tetap untuk menghalangi perbuatan atau madorot yang lebih besar, jangan melakukan yang seperti itu. Sekalipun kita beranggapan malah sama laki-laki, foto wedo, tetap nggak boleh. Tidak boleh mengumbar aurat, apalagi diperlihatkan, dipertontonkan, nggak boleh. Makanya efeknya nanti akan semakin besar madorotnya. Sekalipun kita beranggapannya itu sesama jenis. Makanya kalau kita tidak berhati-hati, terkadang memang ada sebagian tempat, apalagi di luar, seperti orang Jepang atau orang Korea, kadang mereka memiliki kamar mandi yang memang pokoknya umum, lanang, terus mandi bersama itu biasa, terus pakai kelambi biasa. Padahal ini dalam syariat itu nggak diperbolehkan. Lalu kalau misalkan orang kamu Islam itu keras, masuk mulut mereka oleh. Ini pandangan orang-orang yang memang biasa dengan hal itu. Artinya mereka biasa mandi bersama, menampakkan aurat, itu mereka biasa. Maka ketika ada aturan ini nggak boleh, seolah-olah aturan ini menentang hawa nafsu mereka, dan mereka berotak menilai Islam itu gak baik, Islam itu keras, mosok berstatus kok nggak oleh. Karena apa? Islam itu memberikan antisipasi kepada orang supaya tidak terjerumus kepada kerusakan dan mandorot, apalagi kemaksiatan yang lebih besar. Karena siapa tahu perasaan seseorang, siapa tahu nanti muncul perasaan yang lain. Mungkin awal-awal kita gak pokok, siapa tahu lambat laun malah justru muncul perasaan ini semakin berbahaya, malah justru semakin merusak generasi. Makanya anggota badan ini, apalagi semakin maraknya sekarang ini perbuatan zina itu sekarang masya Allah di mana-mana akan terjadi, banyak, bahkan untuk segala umur itu terjadi. Kenapa? Karena pengaruh lingkungan, pengaruh HP dan komunikasi yang lainnya. Akhirnya zina zaman sekarang merajalela di mana-mana. Di mana-mana ada. Bahkan orang melakukan perbuatan zina kadang nggak lihat tempat, nggak lihat waktu. Pokok pas pengen, ya wes kudu dilapor. Yang nggak kuat, wes kudu maksa. Kalau butuh pemaksaan, wes nggak peduli. Aku wes nggak kuat ya, wes kudu melayu, kudu muncul gitu. Maka dia nafsu itu pengen langsung disalurkan, bahkan tidak lihat waktunya, tidak lihat tempatnya, entah itu di tempat umum, di kamar mandi, di taman, di kendaraan, di hutan, mau nang diwai kabutmu sambil melayu, jungkir, apa terbang, wis dilakoni. Sebenarnya nafsu itu tersalurkan. Dan zaman sekarang itu gambaran zina itu merajalela di mana-mana, luar biasa. Dan di antara faktornya itu tadi hubungan yang terjadi, entah itu dengan pacaran dan lain sebagainya. Maka kita harus berhati-hati. Makanya saya ingatkan, hati-hati. Maka sama itu diuji luar biasa. Bahwa kalau sampai memang mampu bisa menahan, alhamdulillah. Paling tidak, kalau misalkan nggak kuat, misalkan kalian terlanjur, aku gimana? Konco-koncoku sudah pacaran, mau aku gak mau pacaran. Kadang ikut-ikutan. Setelah lambat laun nggak terima, kadang mau coba pacar, kayak payu-payu. Kadang seperti akhirnya, ya wes ikut-ikutan pacar. Meskipun demikian, paling tidak usahakan berhati-hatilah dan dijaga dengan baik. Pokoknya jangan sampai kemudian kok terjerumus, apalagi ikut-ikutan sampai melakukan perbuatan zina. Jangan sampai. Yang misalnya terlanjur jemuk-jemukan, ojo terlalu jemuk. Tetap diempet, misalnya tangannya mulai gerayang-gerayang, tepuk kan, tarik meneh, mulai jemaah hati-hati, dia yang ditarik meneh, ini istighfar, kadang istighfar tak kena diulang, seolah-olah memberontak, itu cek tangannya, kurang anggota badan yang lainnya itu ikut memberontak, tetap
Karena apa? Kalian itu akan dihadapkan dengan lawan jenis yang memang akan memicu perasaan kalian dan akan meningkatkan nafsu tersebut. Makanya memang kadang-kadang awal-awal memang seolah-olah meskipun dengan alasan bahwa saling mencintai, saling menyayangi, tetap lambat laun setan itu akan menggiring kita untuk melakukan zina yang lebih besar. Makanya di dalam syariat Islam, zina itu tidak dibatasi dengan zina-zina dengan kemaluan, tapi pokoknya seluruh anggota badan itu bersentuhan dengan lawan jenis kita yang bukan mahramnya itu disebut dengan zina. Tangan kita menyentuh lawan jenis itu juga zina. Pandangan kita melihat dengan nafsu kita itu dengan zina. Anggota badan kita itu bisa melakukan perbuatan zina yang lainnya, terutama ketika kemaluan ini sudah melakukan perbuatan zina, maka itu yang zina yang sebenarnya. Makanya kita harus berhati-hati. Penyebab pemicu orang itu melakukan zina yang sebenarnya, yang benar-benarnya itu dikarenakan pemicu pertama sentuhan, rayuan. Awalnya dulu kuwi suwe-suwe wis kadung kelepek-kelepek ya wis dilakoni mumpung dipraktek kemarin belajar virtual atau tidak langsung dipraktek ya apa gitu. Ayo saat dicoba sekali sudah berhasil, aman enggak konangan tunang. Mulai belajar atau tidak semua gaya dipelajari sampai ngumpul-ngumpul mencoba dipraktek, akhirnya nggak peduli tempat, pokoknya orang kabar yang nama sepi, ya wes gaspol pokoknya nang gini mau sepi jemput ya enggak. Makanya berat, makanya ujian atau bahkan yang merusak generasi zaman sekarang bahkan dari kalangan muslimin jadi wong Islam, tapi tetap karena hubungan inilah lawan jenis yang memicu orang kemudian melakukan perbuatan zina tersebut. Apalagi kalau misalkan dari segi orangnya memang tidak mampu menahan nafsunya, terus nafsunya gede, kemudian sengaja bloani menungui semakin gede, apalagi punya pasangan ya wes ini malah meneri bisa menjadi pelampiasan. Kalau misalnya nggak keturutan, maka dia akan berusaha untuk melampiaskan dengan paksa. Padahal nggak boleh mau lagi dipaksa. Makanya banyak sekarang kasus pemerkosaan, bahkan berujung kepada pembunuhan. Karena biasanya orang yang memperkosa itu biasanya faktornya nggak terima atau bahkan cintanya ditolak, kemudian nggak terima. Kadang sudah terlanjur, kalau sudah terlanjur kok malah konangan dilaporno, ditangkap polisi, pakai di sana ya. Kadang seperti itu. Makanya banyak pemaksaan ini dikarenakan perusaknya generasi zaman sekarang. Nggak peduli yang dicari itu yang digoleki gursu menyetok bareng wis kadung wis roh rasane, tapi ternyata tanggung jawabnya gede, gak kuat dipateni, dibunuh, gak peduli. Dan banyak kasus semua umur itu banyak, ada yang SMP bahkan SD pun ada. Itu yang menunjukkan ini loh, generasi sekarang itu masih rusak. Kalau sampai enggak hati-hati, sampai masih gede dan peluang sampai terjerumus ke dalam hal itu besar. Iyalah yang sampai siap rapi gak masalah, ndak rapi yo, wis aman, wis halal. Tapi yang guru rapi ini otomatis mau nggak mau di sekolah, di kerja ini, sampai itu dihadapkan digoda dengan sekeliling sampean dan punya pasangan, sampai pun punya pacar, itu pun akan memicu nafsu sampean. Tinggal sampean mampu menahan nafsu itu atau enggak. Makanya di antara ini ngaji itu paling tidak mengingatkan hati-hati. Ojo terlalu jenuh, sadar tadi putusan-putusan nih. Kalau misalkan sampai itu nggak bisa memutus hubungan, aduh kadung kayak oleh maksud tak betul. Kemudian ngomong kepada yang kemarin ngaji ternyata pacaran itu haram, nggak boleh misalnya. Mudah-mudahan hubungan kita itu bisa nanti lanjut dengan secara Islami ya. Kalau sampai nggak mampu ya paling tidak ya kan sampai batasi, jangan sampai terlalu dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih merusak, bahkan akibatnya itu lebih besar. Makanya orang yang melakukan perbuatan zina itu biasanya memang nafsunya tidak terkendali, saling merelakan, bahkan sudah tidak memikirkan akibatnya. Pokoknya nggak peduli, yang penting kan nggak matang, yang penting kan nggak hamil. Pokoknya zina terus sampai nggak hamil itu aman. Bahkan dilakukan berkali-kali pun pokoknya nggak hamil itu aman. Makanya banyak sekarang kemudian orang yang menjual bahasanya malah di Indomaret, Alfamart, kondom itu kan kadang memang kalau orang nggak berhati-hati akhirnya sing nuku orang sembarangan. Alasan
dewasa atau bahkan untuk yang biasanya ada tulisannya 18 atau 20 plus dan sebagainya. Meskipun ada tulisannya, tapi itu kan tidak membatasi aturan. Kemudian setiap pihak pegawai toko kemudian mengatakan apa mau nanya kepada yang beli, jadi kan wis rabi borong. Kemudian ngomongnya zaman guru rabi gak oleh toko ini, nggak mungkin. Pokoknya siapa menyambut ya wis diterima. Bayar pokoknya bayar tiket nggak peduli sing nuku sapa wis rabi kok burung apa meneh digunakan dengan cara yang benar atau tidak. Akhirnya apa? Banyak kemudian memanfaatkan ini salah satu peluang zina itu merajalela. Akhirnya pokoknya aman, nggak hamil, akhirnya zina itu dilakukan terus-menerus selagi ada kesempatan, selagi ada waktu dimanapun mereka kerjakan. Makanya berbahaya. Yang namanya menyendiri, kholwah dalam syariat Islam itu disebut kholwah. Menyendiri di tempat yang sepi itu kholwah. Bahaya. Kalau sudah menyendiri, apalagi sudah berduaan, meskipun anggapan orang itu pasangan itu mesra. Kita mesra, pertama kali mesra, rawannya khawatirnya kalau sudah menyendiri, maka lama-lama yang dilakukan itu semakin mendalam dan semakin berbahaya. Makanya kadang-kadang kalau sudah menyepi, otomatis ini memicu nafsu, maka orang itu akan mencari tempat-tempat, pokoknya tempat-tempat delik. Makanya banyak tempat-tempat wisata itu kemudian dikenal itu nang bogene itu dikenal wis ngomong pacarmu kan delik nang kene. Wah nang gua iki, nang pantai iki kadang-kadang wis dikenal. Soalnya apa? Itu salah satu pemicunya. Akhirnya mereka merasa nyaman dan aman melakukan perbuatan zina itu seolah-olah tidak mempedulikan efeknya. Baru ketahuan, baru sadar misalkan kebobolan itu baru aku mana yang mikir bingung, oh ternyata hamil beneran, kayak bingung. Tapi kalau belum hamil gak kapok-kapok cuman terusan. Kalau misalkan baru mau berhenti, kalau misalkan dia memang wis blenger misalnya blenger, aku pengen nyoba liane sing rasa stroberi, rasa melon, rasa campur itu, tapi tetap kebiasaan ini pun akan tetap dia kerjakan. Maka khawatirnya kebiasaan yang seperti ini melakukan perbuatan zina dengan pasangannya ketika di masa pacaran, itu khawatirnya itu nanti akan berlanjut di saat dia sudah menikah. Khawatirnya itu nggak bisa berhenti. Kenapa? Kalau misalkan sudah menikah dia merasa bosan, kemudian di saat mungkin pasangannya pas nggak bisa, maka dia akan otomatis ya wis jajannya cukup. Makanya bahasanya orang-orang luar, ngomongnya sopir, tukang yang melakukan perjalanan jauh, pokoknya jajannya wong Jowo itu menukui. Pokoknya tuku oleh cewek segampang, saya itu segampang. Di mana-mana itu mesti ada tempat-tempat bordel apa PSK di mana-mana ada, tinggal dinego. Entah itu pengen harga yang murah sampai yang mahal itu ada. Dan ini siapa yang nggak kepingin? Kalau misalkan dia nggak bisa menahan nafsunya, kemudian kalau nggak kuat, ya harus tinggal pesen. Wow, gampang cari datang ke hotel ini atau ke tempat ini, utama ada kamarnya via ini. Kok nego kuat piro mas? Kalau musik terus saya ketemu ini saya ketemu yang paling murah misalnya. Oh ini 1.000. Kok nego pun pengen gorengan. Tetap dan banyak sekarang. Makanya kalau tidak hati-hati, tetap harus bisa jadi malah ikut-ikutan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Makanya Nabi mengingatkan, wahai kaum muslimin, ini loh di antara salah satu penyebab manusia itu masuk ke dalam neraka itu paling banyak itu kemaluan. Dan yang kedua lisan. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis, man yahfadu baina lahyaini, barang siapa yang mampu menjaga dua hal di antara dua bibir dan juga antara dua kaki, maksudnya kemaluan auratnya, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Pokoknya aman. Selagi orang itu mampu menahan nafsunya, tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina dan mampu menjaga lisannya, omongannya, insya Allah masuk surga itu gampang. Makanya dua hal ini itu paling banyak yang menyakiti hati seseorang, zina dan juga lisan. Kalau orang merasa alhamdulillah mampu menjaga auratnya,
mampu menahan dirinya tidak terjerumus ikut-ikutan melakukan perbuatan zina, dia aman. Tapi belum tentu orang yang seperti ini itu akan selamat dari yang kedua, lisannya. Tidak semua orang itu mampu menahan lisannya, kemudian menyakiti perasaan orang lain. Bahkan terkadang kita pun memang pernah merasakannya, melakukannya. Akhirnya, wah, kalau aku tahu, tapi insya Allah kita pernah melakukannya. Tapi kalau tidak, jangan jadikan kebiasaan. Akhirnya lisan-lisan kita itu semakin tajam, semakin nyelekitno, menyakiti perasaan orang lain, bahkan tidak peduli apa yang dirasakan oleh orang-orang tersebut. Hati-hati. Makanya jaga omongan, dijaga lisan kita, dijaga omongan kita. Bicaralah dengan baik, lihat situasi dan kondisinya, yang dibahas itu apa, keadaannya itu bagaimana. Boleh ngomong secara guyonan itu nggak masalah, tapi dilihat juga dengan kondisinya. Jangan sampai kemudian guyonan cekakaan, tertawa terbahak, tapi di saat keluarganya meninggal dunia, ojo menyakiti. Keluarganya malah nyetel dangdutan, antar joget-joget. Ini boleh senang, tapi tetap lihat keadaan tetangganya, orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau diingatkan, tetap dijaga lisannya, jangan terlalu kemudian membalas dengan sinis, menyakitkan, apalagi sampai mesum-mesum. Hati-hati. Mengadu domba, fitnah, ini diantara perbuatan-perbuatan lisan. Makanya di sini diingatkan oleh Rasulullah, hati-hati. Dua hal inilah yang sering menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Dua penyebab. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, setidaknya setiap pagi anggota tubuh kita itu senantiasa mewanti-wanti, memprotes lisan. Satu anggota tubuh yang penting itu lisan. Kenapa? Karena lisan itu yang mampu berbicara. Anggota tubuh yang lain itu nggak bisa ngomong, kecuali nanti di hari kiamat, tangan, kaki, mata dan yang sebagainya itu nggak bisa. Tapi yang bisa ngomong itu cuma lisan. Makanya anggota tubuh yang lain itu senantiasa mengingatkan kepada lisan, wahai lisan, hati-hati kalau nanti kamu sudah mengeluarkan suara, usahakan dijaga suara yang keluar ini jangan sampai suara-suara yang mendolimi, suara-suara yang menyakiti, apalagi perkataan-perkataan yang kotor. Karena apa? Sedikit demi sedikit mungkin orang menganggap walah gak apa-apa, tapi itu tetap dosa sekalipun itu sedikit. Tetapi kalau dosa ini dikerjakan secara terus-menerus tanpa sadar, ini loh, menyebab dosa yang besar itu berawal dari dosa yang kecil yang tidak dirasakan. Dan lisan itu seperti itu. Orang menganggap ngomong saenake dhewe kok apa-apa, ketoke dosa cilik ya. Nganggepe dosa cilik, tapi sampai lakukan pirang tahun, wis kare tinggal notal, tuwuke piro. Artinya apa? Lisan itu dosanya mungkin banyak dianggap orang itu sepele, kecil, tapi tanpa sadar dia kerjakan terus, akhirnya dosanya itu sangat besar. Makanya ini nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati dengan dua anggota badan ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bertanya tentang perbuatan baik dan dosa. Wahai Nabi, tolong beritahukan kepada kita apa sih ciri-cirinya yang dimaksudkan dengan perbuatan yang baik. Dosa itu bagaimana? Dosa itu apa sih? Namanya di dosa itu. Ciri-ciri dosa itu apa? Ciri-ciri itu adalah dosa. Nabi mengatakan al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Pokoknya semua kebaikan itu salah satu bukti akhlak yang mulia, kebaikan. Tapi ada pun dosa, wal ismu maha kafi nafsi, maha kafi sadrik wa karihta ayat qali'a alaihi nas. Ada dua ciri. Manusia dikatakan melakukan perbuatan dosa. Perbuatan itu dikatakan dosa itu ketika satu mahaka fi sadrik, dia merasa ragu dalam perbuatan itu. Kalau sampai misalnya ngelakoni sesuatu sampai ragu-ragu, bertobat, itu berarti ciri-ciri itu menjerumus akan perbuatan nggak benar, perbuatan salah dan perbuatan dosa bisa jadi. Dan yang kedua, wa karihta ayat tali'ali nas. Dan orang ini merasa benci, nggak seneng
konangan, diketahui oleh orang lain, berarti itu dosa. Makanya kalau orang merasa melakukan sesuatu, satu dia merasa ragu-ragu harus dilakoni poga. Kemudian wakaita ayat tolia alainas, dia merasa khawatir, takut ketahuan orang lain. Berarti yang dia kerjakan itu nggak baik, yang dikerjakan itu dosa. Makanya Nabi memberikan peringatan, wahai kaum muslimin, kalau misalkan kalian merasakan tanda-tanda yang seperti ini, ojo diterus no. Sampai merasa pas ngelaporin misalnya gawa apa, pokoknya bisa dititani, saya gawa apa dulu dicedeki gak gelem, tanda-tanda, nanti sih dilakoni gak beres. Ada orang melakukan sesuatu kok sembunyi-sembunyi, gerak-geriknya itu meragukan, gerak-geriknya itu misterius, itu dipertanyakan. Jangan-jangan dia ingin melakukan sesuatu, nolong, merampok, atau melakukan perbuatan jahat yang lainnya. Wah, gerak-geriknya itu ketahuan. Kalau ada orang punya teman diajak ngomong, didatangi ngomong, misalnya nang warkop misalnya, nang warkop biasa meskipun podo kabeh wis ngomong-ngomongnya sing menungui. Tapi tetap kalau misalkan di tempat tersebut dia berusaha untuk menyembunyikan diri, delik-delik, bahkan kalau misalkan di rumah, main sampai kalau HP ini sampai dikunci, dikembok kuncinya double-double, wis sekolah, disandi, mana kayak suara dan wajah dan pokoknya apa itu HP. Iku pun terus kamarnya dikunci sih sama. Nah, lampunya dipakai, kamarnya dikunci, benar. Ini dikhawatirkan, berarti gerak-geriknya ini mencurigakan. Bisa jadi dia akan melakukan perbuatan jahat, perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa. Makanya ini salah satu ciri perbuatan itu mengakibatkan dosa yang demikian. Pokoknya ketika orang itu merasa haka fi sodrik, ragu dengan perbuatan itu, diterus nopoga oleh poga, kemudian dia merasa khawatir ketahuan sama orang lain, berarti itu perbuatan yang tak baik. Di parah langsung diganti. Jadi itu sebenarnya sih yang dilakoni nggak benar. Misalnya WA-an, putih di konangan kalau kita WA-an kalau gendaan, boleh dong. Berarti yang dilakukan itu memang mencurigakan, nggak baik. Makanya orang yang melakukan perbuatan jahat itu identik dia akan sembunyi-sembunyi. Dia akan menyembunyikan. Kalau perlu, misalkan WA, kadang kan teksnya itu memang ukuran fontnya, tulisannya itu memang bisa diatur. Makanya kadang kalau orang introvert atau bahkan orang pengennya, pokoknya nggak pengen dilihat orang, itu biasanya bagaimana caranya tampilan yang dia miliki tidak dilihat orang lain, privasinya itu luar biasa. Apalagi zaman sekarang kan ada mungkin anti gores layar untuk siluman, pokoknya yang didelok sampai bisa kayak bentang, jadi aman. Akhirnya pokoknya bos didelok kemudian kadang teksnya, fontnya itu kalau perlu dicupili, fontnya ini dicupili itu ben sampingnya nggak mana ya, nggak iso moco, sing moco iso nek arep tok. Oh nggak apa-apa, ini latihan biar matanya sehat. Makanya paling kita harus berhati-hati. Makanya hendaknya kita usahakan hilangkan gerakan-gerakan yang mencurigakan. Khawatirnya itu nanti menimbulkan khawatir, khawatirnya nanti akan menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Makanya kembali di sini Nabi memberikan peringatan, selagi ada tanda-tanda yang seperti ini, usahakan lebih baik jangan dilanjutkan, berhenti. Kenapa? Kalau dilanjutkan, otomatis akan semakin terjerumus ke dalam dosa-dosa tersebut. Makanya ikhwatul kiram, hendaknya mudah-mudahan dengan mengaji kita selama ini kita bisa kontrol diri kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga jangan sampai terlalu terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dan mudah-mudahan juga kita senantiasa dibimbing bisa melakukan dan berbuat bahkan berperilaku dengan akhlak-akhlak yang baik. Insyaallah kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.